Saya adalah satu dari sekian banyak perempuan di Indonesia yang telah mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Dulu waktu SMP, teman-temanku banyak yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap aku. Because I have big boobs, that's why mereka... 2 tahun lalu saya pernah dilecehkan oleh keluarga terdekat saya. Itu adalah menjadi bukti bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan, melainkan kepada siapapun dan oleh siapapun. Tak peduli apa sukumu, apa agamamu, Gue menjadi apa orang yang pakaianmu, sulit betul bisa ataupun percaya pada apa orang. gendermu. Tapi sayangnya masih banyak yang belum bisa menyuarakan apa yang dirasakan. Sedangkan seks edukasi seringkali dinilai negatif, padahal itu yang perlu diajarkan agar tidak bersama lagi dengan disalahkan. perempuan lainnya. Dan aku merasakan itu di institusi pendidikan. Belum berani untuk speak up, orang-orang ini adalah kasus yang belum berani adalah speak up, orangnya ada orang belum berani untuk speak up, belum berani untuk mereka. Itu rasanya nggak enak untuk hidup dengan trauma semacam itu. Nggak ada sih yang mau jadi penyintas. Hai, nama aku Amy Fitria Sidarta. Umur aku 24 tahun dan aku kru artistik di film. Jadi pada tanggal 13 Agustus tahun lalu ya 2019, aku bangun di kamar aku. Dan aku lihat ada sosok yang keluar dari kamar aku. Dan otomatis aku ikutin karena aku kira dia pacar aku. Karena dia tinggi, fisiknya mirip lah, tapi mukanya kan gak kelihatan. Dan pas aku masuk ke kamar sebelah, aku lihat pantulan cerminnya. Dia sembunyi di satu sudut kamar itu. Tapi karena kepalanya kepotong di pantulan itu, kan aku baru bangun ya, kayak masih belum ngumpulin nyawa, masih belum, my mind wasn't right. Akhirnya aku kira, oh, he's probably going to surprise me, whatever. Pas aku lihat, nengok, aku lihat mukanya, lah itu siapa? Dan dia udah megang tongkat besi dan pisau. Di satu tangan, tangan kanan pisau, tangan kiri tongkat itu. Sebelum aku bisa teriak atau ngomong apapun, aku dihantam tuh berkali-kali. Dan aku nggak tahu gimana caranya aku akhirnya end up di kamar aku. Tapi aku udah di lantai tuh, udah half conscious, nggak bisa berdiri, pusing deh pokoknya. Dan di situ dah dia maksain aku untuk naik ke kasur. Dan akhirnya di situ aku diperkosa. Dan setelah dia selesai, aku ingat aku sempat mau ngerebutin pisaunya yang dia taruh di lantai itu. Tapi dia sempat tarik, aku ketakutan. Dan dia akhirnya keluar kamar aku dan aku sembunyi di kamar mandi, aku kunci. Dan aku tungguin tuh 5 menit lah ada. Sampai dia keluar, sampai gak ada suara apapun. Dan aku keluar dari kamar itu, aku cari handphone aku yang diambil sama dia. Dan akhirnya aku keluar dari rumah untuk cari bantuan dari tetangga. Tentu healing proses aku tuh lumayan lama ya, karena emang it took me a year to come out. Dan selama setahun itu aku takut. Setiap kali aku di rumah sendirian, aku nggak tenang. Setiap kali aku dengar suara di luar kamar aku langsung panik. Meskipun itu cuman kucing aku atau ibu aku yang lagi ke kamar mandi. Dan setiap aku keluar dari rumah, aku berasa kayak ada yang ngepantau aku. Dan karena aku juga diteror sama orang itu, aku takut banget dia tetap ikutin aku. Dia nge-DM aku di Instagram dan dia pakai beberapa account, ada 3 kali kayaknya. Saat itu sih karena
aku nggak kenal sama orangnya dan aku nggak tahu itu siapa. Pas dia hubungin aku tuh aku nggak langsung galakin, nggak langsung ngata-ngatain, karena itu salah satu harapan terakhir untuk ada lead towards this guy itu siapa. Cuman karena dia bikin fake account tuh jadi sulit juga untuk ngelacak dia awalnya. Dia malah ngancemin aku, kayak gue udah biarin lo hidup ya, seharusnya lo bersyukur, semacam kayak gitulah. Nyokap aku sih takut sekali, karena dia takut rumah kita masih dipantau atau orang ini masih dendam atau mau ngelakuin itu lagi. Tapi teman-teman aku sih sangat suportif, dan dari hari kejadian itu mereka tuh dukungin aku banget dan gak ada yang ngejudge aku. Dan aku sempet juga ngungsi kan 2 bulan di rumah teman aku, dan dia sangat welcome juga. Dan itu ngebantu banget sih. Juga karena aku mulai kerja ya bulan Oktober tahun lalu, bulan Oktober. Aku di situ juga bisa mengalihkan fokus. Dan aku juga nemu semangat untuk ngelakuin hal yang lain, untuk berkarir selain pikirin trauma aku. Hampir awal-awalnya setiap hari sih, kayak setiap hari aku kepikiran dan sempet jijik karena orang kayak gitu bisa aja masuk ke kehidupan aku dan bisa bersetubuh dengan aku. Dan iya sih, traumanya berat awal-awalnya. Cuman menurut aku sih, I've experienced worse. I've lost a lot of people in my life. Jadi aku bersyukur sih, I've made it out alive. I'm still in one piece, I can still function. Dan aku masih bisa jalan, aku masih bisa kerja. Dan itu hal yang aku pentingin sih dari itu. Sebenarnya keyakinan bahwa orang itu pasti dapat karmanya. Gimana pun itu caranya, pasti things will go back around to him. Awalnya sih aku takut ya. Aku takut karena takut dianggap pansos atau cari perhatian. Dan awal-awalnya sih aku pikir, oh mungkin gak semua orang harus tahu tentang kejadian itu. Cuman lama-lama ya aku kesel karena orang ini bisa bebas, bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Sedangkan aku berasa hidup aku berubah 180 derajat. Responnya sih di luar ekspektasi aku. Gila, banyak DM aku tiba-tiba penuh dengan teman-teman yang ngasih support, yang dukungin aku. Dan aku juga sangat terharu sih dengan respons yang positif. Tentu ada netizen lah yang coba untuk ngehujat aku atau menyalahkan aku, tapi itu nggak penting sih, karena teman-teman dan orang terdekat aku sih pada suportif banget. Kalau bokap aku kan di Jerman di saat itu dan sekarang juga, dan ya secara support sih dia cuma bisa telepon aku dan kasih support dari kejauhan lah. Ya sebenarnya sih yang salah bukan victimnya. Yang harus disalahkan adalah orang yang punya nafsu dan gak bisa ngontrol diri. Karena nafsu itu ya normal lah, sebagai manusia kita pasti bakal ada perasaan nafsu. Tapi cara kita mengalihkan itu kan beda-beda. Dan gak harus
melecehkan orang lain, gak harus juga bertindak. It happened in my house, in my own home, yang seharusnya jadi safe zone aku dan seharusnya jadi tempat yang aku paling nyaman, itu malah jadi tempat yang aku sangat takutin. Gimana sih kayak gak bisa tenang di rumah diri sendiri, itu kan kayak it feels like someone has taken my home away from my home. Apalagi kan itu di kamar aku sendiri kejadiannya, jadi setiap kali aku tidur, setiap kali aku masuk kamar pasti keinget dan kebayang gitu. Berapa lama sampai akhirnya kamu sudah bisa merasa oke, kembali aman lagi di rumah atau nyaman? Sampai aku pindah tahun ini. Ya akhirnya aku pindah. Menurut aku penanganan kasus kayak gini sih harus lebih dianggap serius ya. Also, I think empatinya harus ditingkatkan sih. Secara empati mungkin lebih ngertiin keadaan korban sih. Kayak orang itu pasti trauma dan ketakutan, dan mungkin ada cara-cara lain untuk bikin korban itu nyaman. Karena hal kayak gini dampak psikologisnya berat sekali, dan mungkin kalau aku jadi pihak yang nanganin kasus kayak begitu, aku akan mengalihkan korbannya ke psikolog atau orang yang spesialis dalam menanganin hal kayak gitu. Kalau ada orang di luar sana yang belum bisa terbuka atau at least belum bisa atau masih dalam masa pemulihan dari trauma mereka gitu. Sebagai orang yang sesama penyintas juga dan sekarang mungkin bisa dibilang kamu sudah berdiri tegar, udah bisa move on dengan lebih kuat lagi. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin masih struggling? Menurut aku jangan takut speak up sih. Kalaupun nggak harus juga lewat sosial media, nggak harus juga bikin post kayak aku, tapi seenggak-enggaknya berani untuk ngomong ke satu pihak, maupun itu keluarga atau teman terdekat, karena itu mungkin membuka kemungkinan untuk ngebantu kamu secara psikologis. Iya, psikologis. Ada banyak cara lain kan untuk menghilangkan nafsu itu. Kenapa harus ngelibatkan orang yang lain? Consent is very important. Consent is very important. Oke. Terakhir mau nanya. Apakah kamu sudah memaafkan masa lalu kamu, menerima dan sudah ikhlas dengan masa lalu kamu? Sampai hari ini. Kalau ikhlas sih iya, karena ya namanya masa lalu kan nggak bisa dirubah, nggak bisa apa-apain juga. Tapi karena orang ini udah ketangkep, jadi aku lebih tenang sih dan lebih lega. Menjadi manusia itu feeling what you feel and being righteous about what you're thinking, which makes us human. Halo, saya Adam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bagikan supaya pesan dari video ini lebih banyak sampai ke teman-teman.